welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips move on dari mantan. Jadi buat kamu nih yang baru aja putus sama dia, atau buat kamu yang mungkin udah lama putus sama dia, udah beberapa tahun tapi tetap nggak bisa move on sampai sekarang ini gitu. Nah, mungkin kalian bisa pakai cara move on, tips move on versi aku ini ya. Kalau kamu lakuin ini, kalau kamu tuh niat untuk move on dari dia gitu, insya Allah secepatnya pasti kamu bisa move on. Yang penting tetap yakin kalau suatu saat pasti bisa move on. Nah, pasti kalian penasaran kan seperti apa caranya biar cepat move on dari dia. Nah, ini dia, simak video aku sampai habis ya. Jadi yang pertama, kalau kamu mau move on itu, tips yang pertama itu kamu harus bisa menerapkan 3 hal kata harus. Jadi kamu harus bisa menerima kenyataan. Kalau kenyataannya kamu itu udah putus sama dia, ya kamu jangan ngarep balikan lagi sama dia begitu. Kamu harus ikhlas. Kalau dia itu memang bukan ditakdirkan untuk kamu, dia bukan jodoh kamu, ya apa boleh buat. Sementara jodoh kamu sudah menunggu di depan sana. Kamu harus ikhlas. Kalau dia bukan ditakdirkan untuk kamu, harus ikhlas melepaskan dia untuk orang lain begitu. Kalau memang dia ditakdirkan untuk orang lain, bukan sama kamu. Dan kamu harus yakin kalau suatu saat kamu dapat pengganti yang lebih baik. Jadi 3 hal itu tadi ya yang harus diterapkan. Harus bisa menerima kenyataan, harus ikhlas, dan harus yakin. Itu adalah kuncinya. 3 hal itu tadi yang perlu digarisbawahi karena itu adalah 3 kunci dari tips move on. Itu insya Allah kalau kamu udah menerapkan 3 hal, udah tahu kuncinya itu tadi, pasti insya Allah akan secepatnya bisa move on. Dan yang kedua, cari kesibukan atau cari kegiatan baru, tapi kegiatan yang positif ya, jangan cari kegiatan yang negatif. Cari kegiatan baru yang positif yang bisa membuat kamu lebih sibuk dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini gitu. Jadi dengan kamu cari kegiatan yang baru itu kan kamu bisa menjadi lebih sibuk nanti. Dan usahakan dengan kamu cari kegiatan baru atau kesibukan, kamu bisa membuat lebih fokus, jadi lebih semangat karena bertemu dengan orang-orang yang baru juga. Dan tips yang ketiga, kamu datang ke tempat-tempat hiburan untuk menenangkan pikiran dan melupakan kenangan. Tapi jangan ke tempat yang dulu pernah kamu kunjungi pas kamu sama dia. Yang ada mah kamu itu bakalan keinget lagi kenangan sama dia, masa-masa pas sama dia, pernah datang ke tempat itu gitu. Nah, kalau seperti itu kan bukannya bisa move on, tapi malah justru kamu bisa bikin kamu malah tambah susah move on gitu. Malah kamu jadi susah move on nanti kalau misalnya kamu datang ke tempat yang pernah kamu kunjungi waktu sama dia gitu. Soalnya kamu keinget lagi kenangan-kenangan pas sama dia gitu. Jadi sekali lagi kamu datang cari tempat hiburan, tapi tempat hiburan yang sebelumnya itu belum pernah kamu kunjungi pas sama dia dulu. Tips yang keempat, musnahkan barang-barang pemberian dari dia. Semuanya harus dimusnahkan, mulai dari itu foto, barang-barang yang lain yang ada hubungannya sama dia itu perlu dimusnahkan karena dengan tujuan untuk melupakan masa lalu, meninggalkan masa lalu dan menyambut atau membuka lembaran baru. Dan tips yang kelima, jangan lagi ngepo-ngepoin dia di sosmednya gitu. Jangan lagi misalnya buka FB-nya dia atau ngepoin di IG-nya dia. Jangan lagi lakuin itu. Karena kalau kamu lakuin itu nanti bisa rindu lagi sama dia gitu. Dan kamu jangan lupa juga harus blokir WA-nya dia. Karena kalau enggak itu bisa membuat kamu jadi terpancing lagi untuk menghubungi dia gitu, walaupun udah putus. Dan tips yang keenam, berkumpul dengan teman-teman kamu yang asik. Jadi menurut kamu teman-teman kamu yang asik itu yang mana? Kamu ajakin ketemuan, kamu ajakin nongkrong, dan nanti pas nongkrong kamu ajakin ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya kamu itu merasa kalau kamu berkumpul sama teman-teman kamu itu bisa membuat pikiran kamu jadi lebih tenang, jadi curahkan semua gitu beban yang ada di pikiran kamu ke teman-teman kamu. Karena teman kamu yang asik itu pasti dia akan menghibur kamu dan menyemangati kamu. Dan tips yang ketujuh, merubahlah diri
berusahalah untuk menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya, bukan untuk menarik perhatian mantan biar dianya itu ngajak balikan lagi, itu bukan, tapi dengan tujuan kalau kamu berusaha mengubah diri untuk jadi orang yang lebih baik, insya Allah nanti kamu bakalan dapat pengganti yang lebih baik gitu. Dan itu pasti, yang penting kamu harus tetap yakin kalau suatu saat dapat pengganti yang lebih baik. Dan tips yang ke-8, jangan menengok ke belakang, tetap fokus jalan ke depan karena masa depan itu sudah menunggu. Maksudnya kamu jangan mengingat-ingat masa lalu lagi, yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu ya udah gitu, nggak usah dipikirin gitu. Mikirin yang sekarang aja, mikirin ke depan aja. Yang lalu biarlah berlalu, nggak usah dipikirin. Dan kamu juga jangan berlarut-larut dalam kesedihan, karena kalau berlarut-larut dalam kesedihan itu nggak baik. Kalau kamu terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan, itu bisa membuat pikiran kamu jadi depresi. Jadi jangan sampai lah ya kamu hanya karena putus cinta kamu sampai depresi, jangan sampai seperti itulah ya, jangan sampai depresi gitu. Kamu harus punya pikiran seperti ini, toh nggak sama dia, tanpa dia aja aku masih bisa hidup kok, masih bisa nafas, masih bisa makan, masih bisa jalan. Nah itu harus seperti itu. Kalau misalnya pikiran kamu itu depresi, jangan sampai, harus punya pikiran itu tadi ya. Dan tips yang ke-9, kamu harus tetap optimis dan kamu jangan membuat diri kamu sendiri seolah-olah kamu tuh nggak bisa mencintai orang lain selain mencintai dia gitu. Nah mungkin wajar aja ya kalau misalnya kamu baru aja putus sama dia, terus kamu tuh punya pikiran kayak gini, aku nggak bisa mencintai orang lain gitu karena dia itu udah satu-satunya jalan hidup aku, menurut aku udah yang terbaik gitu, jadi aku nggak bisa mencintai orang lain gitu selain dia. Nah kamu jangan punya pikiran kayak gitu terus gitu ya. Ya mungkin wajar sih kalau baru aja putus belum lama, tapi kalau udah lama putus kok kamu masih punya pikiran seperti itu artinya pikiran kamu itu sempit, nggak maju gitu, kamu artinya gagal move on gitu. Karena kalau misalnya kamu punya pikiran kayak gitu terus, yang ada bayang-bayang dia terus, yang ada di pikiran kamu cuma dia mulu yang kamu pikirin gitu, kamu itu artinya nggak berusaha untuk move on. Kalau misalnya kamu berusaha untuk move on, pasti kamu bisa suatu saat menghilangkan secara pelan-pelan perasaan dua dia yang kemarin-kemarin itu pasti bakalan lama-lama menghilang juga kalau memang kamu niat-niat benar-benar mau move on. Dan kamu pasti suatu saat bakalan menemukan pengganti yang lebih baik gitu ya. Mungkin sekarang ini belum gitu, sekarang ini kamu tuh belum menemukan orang yang cocok, menurut kamu belum bisa mencintai orang lain, tapi suatu saat kamu tuh harus yakin kamu pasti bisa membuka hati untuk orang lain gitu. Karena kan kita nggak tahu ya yang namanya orang hidup itu kedepannya itu gimana gitu, itu nggak pernah tahu kedepannya itu gimana. Yang penting yang namanya hidup itu jalani aja gitu dan nikmati prosesnya gitu. Yang penting kamu yakin pasti kamu dapat yang lebih baik, seperti apa yang aku bilang di awal tadi, kalau kamu itu harus tetap yakin pasti dapat yang lebih baik. Dan tips yang ke-10, pasrahkan sama Allah. Dan apapun itu segala hal yang terjadi di dunia ini, baik yang suka maupun duka, masalah kita yang berat ataupun ringan, itu harus dilibatkan sama Sang Pencipta alam semesta ini dan memohon kepadanya agar diberi jodoh orang yang kita cinta, agar kita bisa dipersatukan hidup bahagia selamanya sama orang yang kita cinta. Nah segini aja video aku, semoga bermanfaat. Beberapa tips move on dari aku bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian belum bisa move on, dan semoga bisa membantu dikit. Dan makasih banget yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan tinggalkan juga kritik dan sarannya. Makasih banget yang sudah nonton video aku sampai habis, dan jangan lupa sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Makasih banget, bye.